Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kancil yang dikenal cerdik oleh seluruh penghuni hutan. Di dekat hutan itu, ada kebun seorang petani tua. Kebun itu penuh dengan tanaman sayur mayur, termasuk timun yang besar dan segar. Petani itu sangat bangga dengan kebunnya, karena hasilnya dijual ke pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, kebun itu seringkali jadi incaran binatang dari hutan, terutama si kancil. Suatu pagi, Kancil berjalan-jalan di tepi hutan, perutnya keroncongan. "Ah, aku lapar sekali. Apa yang bisa kumakan hari ini?" gumamnya sambil menatap sekitar. Lalu, matanya tertuju pada kebun petani yang terlihat hijau dan subur dari kejauhan. Ia tersenyum licik, sepertinya timun-timun itu enak sekali. "Aku harus mencobanya." Namun, Kancil tahu bahwa kebun itu dijaga oleh pagar bambu yang tinggi dan kuat. Selain itu, petani tersebut memiliki anjing penjaga yang galak bernama si Belang. Kancil memutar otak, "Aku harus menggunakan akalku untuk mendapatkan timun itu." Rencana pertama, melompati pagar. Kancil mendekati kebun saat matahari mulai terbenam. Ia mengamati pagar bambu yang tinggi. "Jika aku bisa melompati pagar ini, aku pasti bisa menikmati timun-timun itu," pikirnya. Kancil mundur beberapa langkah, lalu berlari sekencang mungkin. Dengan loncatan kuat, ia mencoba melewati pagar. Namun, loncatannya tidak cukup tinggi dan ia jatuh kembali ke tanah. "Ah, gagal. Pagar ini terlalu tinggi," keluhnya sambil menggosok-gosok tubuhnya yang leset. Tapi Kancil tidak menyerah. Ia berpikir lagi, "Ada cara lain? Aku hanya perlu lebih pintar." Rencana kedua, menipu si Belang. Keesokan harinya, Kancil kembali ke kebun. Kali ini, ia melihat si Belang, anjing penjaga, sedang duduk di dekat pagar. Kancil memutuskan untuk mendekatinya. Dengan suara ramah, Kancil menyapa, "Hai, Belang, apa kabar?" Si Belang menyalak, "Jangan coba-coba mendekat, Kancil. Aku tahu niatmu. Kamu ingin mencuri timun dari kebun ini, bukan?" Kancil tertawa kecil. "Ah, aku tidak berniat mencuri, Belang. Aku justru ingin memberitahu bahwa petani lupa mengunci gerbang pagar tadi malam. Bukankah itu tugasmu untuk memastikan kebun aman?" Si Belang terkejut. "Benarkah petani lupa mengunci gerbang?" "Tentu saja. Coba periksa sendiri," jawab Kancil sambil menunjuk ke arah gerbang. Si Belang segera berlari untuk memeriksa. Dan saat itulah Kancil memanfaatkan kesempatan. Ia merayap masuk melalui celah kecil di bawah pagar yang sebelumnya. Ia gali diam-diam. Setelah berhasil masuk, Kancil melihat deretan timun yang segar. Ia segera memetik beberapa dan memakannya dengan lahap. Ini sungguh enak," katanya sambil tertawa. Rencana gagal. Petani menemukan jejak. Namun, petani tidak bodoh. Keesokan harinya, saat ia memeriksa kebunnya, ia melihat jejak kaki Kancil di tanah. Ia juga menemukan beberapa timun hilang. "Dasar Kancil nakal. Dia pasti pelakunya," geram petani itu. Petani pun merancang rencana untuk menangkap Kancil. Ia membuat perangkap dari jaring dan meletakkannya di sekitar timun-timun yang masih segar. Ia juga menyuruh si Belang berjaga lebih waspada. Hari berikutnya, Kancil kembali ke kebun. Ia tidak sadar bahwa petani telah memasang perangkap. Saat ia melangkah ke kebun untuk mengambil timun lagi, kakinya tersangkut jaring yang tersembunyi. "Oh tidak, apa ini?" seru Kancil panik. Ia berusaha melarikan diri, tetapi jaring itu terlalu kuat. Petani dan si Belang datang dengan cepat. "Hahaha, akhirnya kau tertangkap, Kancil," seru petani dengan puas. Namun, Kancil tidak kehilangan akalnya. Ia berkata, "Wahai petani, jangan kau hukum aku. Jika kau melepaskanku, aku akan menunjukkan tempat di hutan di mana buah-buahan yang lebih lezat tumbuh. Kau bisa mengambilnya dan menjualnya di pasar. Hasilnya pasti lebih besar daripada timun ini." Petani terdiam, tertarik dengan tawaran Kancil. "Benarkah kau tidak berbohong?" "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin membantu," jawab Kancil dengan nada meyakinkan. Akhirnya, petani melepaskan Kancil dari jaring. Kancil pun pura-pura membawa petani ke dalam hutan. Namun, di tengah jalan, Kancil melompat ke semak-semak dan menghilang. Ia tertawa sambil berlari menjauh. "Maaf, petani,
Aku hanya memanfaatkan kelengahanmu. Petani menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Namun, ia hanya menggelengkan kepala sambil berkata, "Dasar kancil, kau memang licik." Pesan moral dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan saja tidak selalu membawa kebaikan. Tindakan curang, meskipun berhasil, bisa merugikan orang lain dan membuat kita kehilangan kepercayaan.